Gunung Salak selama ini memang dikenal angker, baik oleh pendaki maupun bagi kalangan penerbang. Tak sedikit para pendaki yang tersesat, hilang, dan meninggal di Gunung Salak. Begitu juga dengan dunia penerbangan. Setidaknya 7 pesawat jatuh di lereng gunung yang memiliki 2 puncak ini. Meski sering diperbincangkan, asal-muasal penamaan Gunung Salak masih simpang siur hingga saat ini. Salah satu versi menyebut Gunung Salak tidak memiliki hubungan dengan buah salak. Gunung Salak dalam versi ini diambil dari bahasa Sanskerta, salaka, yang berarti perak. Maka Gunung Salak bermakna gunung perak. Versi lain menyebutkan di lereng gunung tersebut pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Salakanagara pada abad keempat dan abad kelima Masehi. Nama Gunung Salak pun diduga berasal dari kata depan kerajaan tersebut. Menurut sumber sejarah, kerajaan Salakanagara dipimpin oleh seorang raja dengan gelar raja Dewa Warman 1-8. Terungkapnya kerajaan Salakanagara bermula dari penemuan tulisan Raja Cirebon yang berkuasa tahun 1617, Wangsakerta, yang ditemukan pada abad ke-19 Masehi. Dari sinilah kemudian diketahui kerajaan Hindu pertama di Pasundan bukan Tarumanagara, tapi Salakanagara. Namun versi ini pun belum bisa dibuktikan kebenarannya. Versi lain dan yang beredar di warga di lereng gunung tersebut adalah adanya buah salak raksasa. Konon penamaan Gunung Salak berasal dari penemuan buah salak besar. Belum jelas soal penamaan dan hubungan gunung yang sering terjadi kecelakaan pesawat terbang ini. Namun di gunung tersebut terdapat banyak sekali petilasan atau tempat bersemedi para raja dan pengikutnya. Petilasan suci itu tersebar di berbagai titik, seperti petilasan milik Raja Pajajaran, Prabu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi di kaki Gunung Salak di daerah Bogor dengan total mencapai puluhan lokasi. Lalu mengapa gunung yang sering diselimuti kabut itu disebut Gunung Salak? Gunung Salak terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi. Gunung ini memiliki ketinggian 2211 mdpl. Gunung Salak dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak tahun 2003. Gunung Salak merupakan gunung api strato tipe A. Gunung yang relatif tua ini semenjak 1600-an tercatat pernah mengalami letusan, di antaranya rangkaian letusan antara 1668 sampai 1699, 1780, 1902 sampai 1903 dan tahun 1935. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938 berupa erupsi freatik yang terjadi di kawah Cikuluwung Putri. Menurut catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak, serta catatan korban tidak diketahui. Secara morfologi, Gunung Salak memiliki banyak jurang curam dan dalam, karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat. Kontur gunung ini tidak mudah terlihat. Hal ini seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan di pegunungan ini. Gunung Salak memiliki 7 puncak. Puncak tertingginya bernama Puncak Salak 1 dengan ketinggian 2211 mdpl jarang dikunjungi karena dianggap angker. Selain itu dinilai memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, baik karakteristik vegetasi maupun medannya. Untuk sampai ke puncak, ada 4 pilihan jalur puncak pendakian. Pertama, jalur pendakian Aji Saka dengan estimasi sampai puncak 140 menit, Cidahu 90 menit, Pasirengit 70 menit, dan Cimelati 120 menit. Gunung ini memiliki pesona alam dan keindahan yang luar biasa. Memiliki banyak air terjun alami yang seolah mengelilingi gunung ini. Terdapat Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Umpet, Curug Pangeran, Curug Nangka, Curug Luhur, dan banyak curug yang lainnya. Karena itu, tempat ini cocok digunakan untuk wisata.
Gunung Salak juga dikelilingi hutan-hutan terdiri dari hutan pegunungan bawah atau sub-mountain forest dan hutan pegunungan atas atau mountain forest. Gunung ini menjadi tempat favorit pendidikan bagi komunitas atau organisasi pecinta alam. Gunung Salak sering disebut terangker di Jawa Barat. Kisah misterinya antara lain beberapa pendaki hilang bahkan meninggal, dan adanya kejadian mistis yang sering dialami orang yang datang ke sana. Mitosnya, terdapat pusat kerajaan gaib di Puncak Manik Gunung Salak. Puncak Manik layaknya tempat suci yang dinetralkan dari aktivitas manusia. Lagi-lagi karena banyaknya pendaki yang tidak dapat mencapai puncak karena cuaca buruk. Selain itu, penduduk yang berada di lereng Gunung Salak percaya bahwa adanya makhluk gaib. Makhluk itu merupakan perwujudan dari raja yang dikenang sepanjang zaman, yakni Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Yang terakhir, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar bagi yang hendak datang ke kawasan Gunung Salak, yaitu dilarang memetik bunga anggrek. Selain itu, jangan pernah menanyakan di mana keberadaan buah salak di Gunung Salak. Pada Februari 2009, 7 orang pendaki yang juga mahasiswa Universitas Yarsi sempat dinyatakan hilang. Mereka tersesat saat mereka mendaki melalui jalur ilegal di Cimelati, Sukabumi. Setelah tim SAR turun ke lapangan dan melakukan pencarian, akhirnya mereka ditemukan di hari keempat sejak dinyatakan hilang kontak. Di bulan Januari 2010, rombongan pendaki dari UIN Jogja juga dinyatakan hilang kontak saat melakukan pendakian. Beruntung pendaki yang berjumlah 6 orang itu berhasil ditemukan oleh tim SAR sehari setelah dinyatakan hilang. Beratnya medan yang dilalui membuat tim SAR sempat kesulitan mengevakuasi korban. Tim sempat dihadang tebing yang longsor. Tak hanya hilang, para pendaki juga banyak yang tewas ketika mendaki Gunung Salak ini. Di awal tahun 2012, tepatnya di bulan Februari, seorang pendaki dinyatakan tewas dalam pendakian ke Gunung Salak. Pria yang tewas itu bernama Fajar Ar-Rahman, mahasiswa Universitas Budi Luhur, Jakarta. Saat itu, dia bersama 14 rekannya yang sedang mengikuti kegiatan pendidikan dasar pecinta alam. Fajar meninggal dunia di sekitar Kampung Pajagan, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, sekitar pukul 5.30 pagi. Para pendaki Gunung Salak selalu diberi imbauan oleh para petugas Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk tidak mendaki di awal-awal tahun, terlebih di bulan Januari, sebab di waktu-waktu itu cuaca di sekitar Gunung Salak sedang musim hujan. Tak hanya itu, para pendaki juga diimbau melintasi trek yang aman dan legal untuk meminimalisir sesuatu hal.